Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Hasan Basri dengan NIM 10584111834 dari kelas 4F. Kali ini saya akan menjelaskan rekayasa komputasional dari materi pertama hingga materi terakhir. Yang pertama, rekayasa komputasional, definisi, komponen, dan perbandingan dengan pemrograman. Definisi inti, rekayasa komputasional adalah pendekatan berbasis simulasi numerik untuk memecahkan persoalan teknik dan ilmiah yang terlalu rumit untuk diselesaikan secara manual atau analitik. Bidang ini memanfaatkan model matematika, algoritma numerik, serta kekuatan komputasi untuk menyimulasikan fenomena dunia nyata, aliran fluida, perpindahan panas, hingga struktur material. Tiga pilar utama yaitu: satu, pemodel matematika; yang kedua, algoritma numerik; yang ketiga, komputasi berkinerja tinggi. Rekayasa banding pemrograman tradisional. Yang pertama, pendekatan, alur instruksi dan logika dan terstruktur, pemodelan sistem nyata dan penyelesaian numerik, output, aplikasi atau sistem otomatis, simulasi dan prediksi berbasis matematika, kompleksitas umumnya deterministik dan linear, multivariabel, nonlinear, butuh superkomputer dan validasi. Materi kedua, metode heuristik, algoritma greedy, studi kasus Knapsack, membandingkan 3 strategi pemilihan greedy. Studi kasus, kapasitas maksimum box M 30 kg, jumlah barang N sama dengan 3. Barang pertama beratnya 28 kg dan nilainya 38. Barang kedua beratnya 25 kg dan nilainya 34. Barang ketiga 20 kg dan nilainya 25. Tiga strategi greedy yang dibandingkan. Yang pertama, nilai profit maksimal; yang kedua, berat minimal; yang ketiga, rasio profit atau berat maksimal. Hasil perbandingan 3 strategi. Strategi pertama, profit PI max 1/25,0, berat 30 dan nilainya 40,7. Berat WI min 0,2/5,1, berat 30, nilai 38,6. Rasio PI atau WI max 5/28,1,0, berat 30 dan nilainya 40,8. Strategi terbaik, rasio profit atau berat PI WI maksimal menghasilkan total nilai tertinggi 40,8 dengan kapasitas box terpakai penuh 30 kg. Pendekatan ini paling optimal untuk kasus fraction Knapsack ini. Materi selanjutnya, algoritma greedy, memilih yang terbaik untuk solusi optimal. Konsep dasar, elemen kunci, dan cara kerja. Apa itu greedy? Greedy berarti rakus, tamak, loba. Algoritma ini membentuk solusi langkah demi langkah pada setiap langkah. Ia memilih pilihan terbaik secara lokal atau lokal optimum dengan harapan menghasilkan solusi optimal secara global. Setiap keputusan yang dibuat bersifat permanen, tidak dapat diubah atau ditarik kembali di langkah berikutnya. Elemen kunci algoritma greedy. Yang pertama, himpunan kandidat C, semua pilihan yang mungkin tersedia untuk dipertimbangkan. Yang kedua, himpunan solusi S, kumpulan pilihan yang sudah diambil dan membentuk solusi. Yang ketiga, fungsi seleksi, strategi untuk memilih kandidat terbaik di setiap langkah. Yang keempat, fungsi kelayakan, memeriksa apakah kandidat layak ditambahkan ke solusi. Yang terakhir, fungsi objektif, kriteria optimasi maksimal atau minimal nilai tertentu. Cara kerjanya itu ada 4 tahap. Yang pertama, inisialisasi; yang kedua, pilihan terbaik; yang ketiga, perbarui solusi; dan yang keempat, ulangi hingga selesai. Contoh sederhananya, penukaran uang. Diberikan uang A sama dengan 32 dan pecahan koin tersedia 1,5,10,25. Tujuannya yaitu tukar dengan jumlah koin paling sedikit atau minimum. Solusi optimal greedy, 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan 24 koin. Solusi lain tidak optimal, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5 koin. Yang selanjutnya, algoritma graf, konsep dasar dan algoritma Kruskal. Kenapa algoritma graf penting? Karena graf mempresentasikan jaringan simpul atau node sebagai titik dan busur edge berbobot sebagai koneksi atau jarak atau biaya antar titik.
Algoritma graf dipakai untuk merancang jaringan listrik atau pipa dengan biaya minimum atau Kruskal, dan mencari rute tercepat atau termurah dalam navigasi dan logistik. Distrak. Algoritma Kruskal digunakan untuk menentukan pohon perentang terbobot minimum atau minimum spending tree, menghubungkan semua simpul dengan total bobot busur seminimal mungkin tanpa membentuk siklus. Langkah algoritma: pilih busur E1 dengan bobot W E1 paling kecil. Jika busur E1 EK telah terpilih, pilih EK tambah 1 dari busur yang belum dipilih dengan syarat I EK tambah 1 tidak membentuk siklus dengan E1. EK dan II W EK tambah 1 sekecil mungkin sesuai syarat I. 3. Berhenti ketika langkah 2 tidak dapat dilanjutkan. Contoh penerapan dan hasilnya. Diberikan graf berbobot dengan 8 simpul dan 12 busur bobot 1-8. Algoritma Kruskal dijalankan dengan memilih busur terkecil secara berurutan, melewati busur yang akan membentuk siklus, sehingga terbentuk pohon yang menghubungkan seluruh simpul 7 busur dan 8 simpul. Urutan pemilihan busur berdasarkan bobot terkecil tanpa siklus. Hasil akhirnya yaitu 17. Total bobot minimum spending tree, jumlah dari seluruh 7 busur terpilih yang menghubungkan 8 simpul tanpa siklus. Materi selanjutnya yaitu PSO atau Particle Swarm Optimization, konsep dasar, komponen dan persamaan update. Kelas algoritma. PSO termasuk kelas materialistik dan tidak memerlukan turunan fungsi gradient free, cocok untuk masalah non-differentiable dan ruang pencarian yang sangat besar. PSO juga tergolong swarm intelligence bersama anti-colony optimization atau ACO. Kecerdasan muncul dari interaksi kolektif agen-agen sederhana. Analogi seperti kawanan burung mencari makan. Burung sama dengan partikel, makanan sama dengan solusi optimal, area terbang sama dengan ruang pencarian. Komponen utama PSO yaitu partikel, kandidat solusi yang bergerak di ruang pencarian secara simultan. Yang kedua, P-base, posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel itu sendiri sepanjang iterasi. Yang ketiga, G-base, posisi terbaik yang pernah dicapai oleh seluruh kawanan, panduan konvergensi global. Yang keempat, velocity, kecepatan gerak partikel dipengaruhi oleh P-base dan G-base secara bersamaan. Persamaan update PSO. V T tambah 1 sama dengan W kali V T T tambah C1 R1 P-base kurang X tambah C2 R2 G-base kurang X T tambah 1 sama dengan XT tambah V T tambah 1. Keterangan parameter. Simbol W itu perannya inertia weight atau bobot kelembaman. Simbol C1 itu perannya koefisien kognitif atau pengaruh P-base. Simbol C2 itu perannya itu koefisien sosial atau pengaruh G-base. Simbol R1 dan R2 perannya itu bilangan acak dalam rentang 0 dan 1.